Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa ja'alana fi jama'atir rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirul kiram, jamaah salat subuh a'azzakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tiada untayan kata yang paling indah di subuh hari yang penuh dengan berkah ini selain ucapan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hal mana tentunya hanya karena atas nikmat dari Allah kita masih sama-sama dapat melaksanakan aktivitas rutin kita. Mudah-mudahan niat yang tulus, niat yang ikhlas dalam melaksanakan aktivitas ibadah ini kita berharap agar diabadikan oleh Allah sebagai catatan amal saleh buat kita dan sekaligus menjadi bahan perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam tercurah limpahkan pada uswah dan qudwah hasanah kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan semoga tercurah limpahkan juga buat kita umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya. Dan tentunya kita semua berharap bisa berjumpa dan memperoleh syafaat uzma fi yaumil qiyamah. Hadirin azakumullah. Ada pepatah Arab yang mengatakan al-hayatu rihlatut tawilah. Al-hayatu rihlatut tawilah. Hidup adalah perjalanan yang amat panjang. Hidup adalah perjalanan yang amat panjang. Dan orang yang bijak ketika dia mengetahui bahwa hidup ini adalah perjalanan yang amat panjang, tentu dia akan mempersiapkan segala sesuatunya guna sampai kepada tujuan hidupnya. Sehingga para ahli mengajarkan kepada kita, man arafa bu'das safari ista'adda. Man arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang tahu akan jauhnya satu perjalanan, maka hendaklah dia bersiap-siap. Perjalanan yang amat panjang ini akan kita tempuh dengan dua kondisi. Yang pertama ada yang namanya perjalanan minallah. Dan yang kedua perjalanan ilallah. Perjalanan minallah kita mulai sejak kita berada di alam ruh. Kemudian kita berjalan menuju alam rahim. Kemudian pindah ke alam dunia dan pindah ke alam kubur. Selesai perjalanan kita minallah. Namun setelah itu perjalanan kita masih sangat panjang dan masih sangat jauh lagi, yaitu perjalanan ilallah, perjalanan menuju kepada Allah. Dari mana kita mulai? Dari mulai alam ba'ats. Ketika kita semua dibangkitkan dari alam kubur, kemudian semua dihantarkan ke satu tempat, berjalan ke satu tempat yang namanya alam mahsyar. Di alam mahsyar nanti ada alam hisab, ada alam mizan. Setelah itu selesai, berjalan lagi kita menuju alam sirat. Dan terakhir sampai kepada alam baqa, alam kekekalan masa, di mana manusia akan kekal di surga atau di neraka. Nah, ini panjang sekali Pak, ya. Ini panjang sekali perjalanannya.
Kita nggak tahu berapa lama kita di alam ruh. Kita nggak tahu, atau kita tahu dari informasi setelah kita ada di dunia bahwa kita pernah 9 bulan 10 hari di alam rahim. Kemudian pindah ke alam dunia. Ini juga terbatas, alam dunia juga nggak selama-lamanya. Dibatasi keberadaan kita di alam dunia ini. Bahkan Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sitina ila sab'ina sana. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Setelah itu kita akan berjalan lagi ke alam kubur. Alam tempat menanti kabar. Kabar dari apa yang pernah kita kerjakan di alam dunia. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan di alam dunia, maka alam kubur akan memberikan kabar-kabar kebaikan selama dia dalam penantian di alam kubur. Namun barang siapa yang berbuat angkara murka, berbuat kekejian, berbuat kejahatan di alam dunia, maka kubur akan memberikan kabar-kabar keburukan tentang dirinya selama berada di dalam kubur. Kita bicara satu alam, yaitu alam dunia, alam yang sangat terbatas, alam yang fana, alam yang pasti akan habis. Nah, di alam dunia ini Rasulullah SAW sudah membagi bahwa sesungguhnya fase kepemimpinan manusia itu hanya dibagi 5 oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah fase an-nubuwah, di mana dunia ini dipimpin oleh para nabi. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita kenal dan harus kita imani sebanyak 25 orang yang memimpin di alam dunia sejak Adam sampai Nabi Muhammad. Itu nabi dan rasul yang wajib kita kenal dan wajib kita imani. Namun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin dunia ini bukan hanya 25 nabi dan rasul. 313 rasul. 124.000 nabi. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat manusia. Nah, kemudian nabi kita mengatakan bahwa fase kepemimpinan manusia ini hanya dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama adalah fase an-nubuwah, di mana dunia dipimpin oleh para nabi. Ketika wafat nabi yang satu diganti dengan nabi yang lainnya terus sampai akhirnya Allah kirim Nabi Muhammad SAW dan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka pengakuan ketika masih ada nabi lagi yang akan diutus inilah pengakuan yang batil. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, dunia dipimpin oleh siapa? Maka fase yang kedua disebut apa siapa? Al-khilafatu ala minhajin nubuwah atau khilafatul rasyidin. Ya. Kepemimpinan dengan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Diawali dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn Khattab, kemudian Utsman ibn Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Hampir 30 tahun kepemimpinan ini berjalan. Selesai. Ya. Selesailah kepemimpinan al-khilafah. Lalu siapa yang memimpin dunia ini? Dipimpinlah dunia oleh siapa? Mulkan Jabariyah. Pemimpin yang menggigit, yang coraknya masih keislaman, cara memimpinnya dipilih oleh Islam, namun sudah semakin apa? Lentur tentang Islamnya, sudah semakin pudar tentang Islamnya. Sampai akhirnya masuk ke fase yang keempat, yaitu masuk fase Mulkan Adhan. Pada fase inilah hari ini kita hidup. Pada fase inilah kita berada hari ini. Namun kabar yang baik kita terima bahwa insya Allah fase ini pun tidak bertahan lama lagi, akan diganti dengan apa? Al-khilafah ala minhajin nubuwah, di mana fase terakhir kepemimpinan dengan ciri Rasulullah SAW, fase kedua atau fase kepemimpinan yang kedua. Nah, yang akan kita bahas, kita hidup pada fase yang keempat. Pada fase keempat ini, sejak runtuhnya kepemimpinan Turki Utsmani tahun 1924,
21 tahun setelah runtuhnya Turki Utsmani, maka lahir, tumbuh dan berkembang yang namanya Indonesia. Jadi Indonesia tumbuh dan berkembang di mana dunia dalam kondisi ketidakadaan kepemimpinan Islam. Ya. Artinya di dunia tidak ada satupun pemimpin yang apa? Yang menggunakan syariat Islam sebagai apa? Panduan hidupnya. Sejak runtuhnya Turki Utsmani, ya, tidak ada lagi satu negara pun yang menjadikan hukum Islam sebagai hukum tertinggi. Maka 21 tahun setelah runtuhnya Turki Utsmani, lahir, tumbuh dan berkembang Indonesia. Yang insya Allah besok tanggal 17 Agustus genap perjalanannya berapa tahun? 80 tahun. Maka pertanyaannya, 80 tahun ini perjalanan yang panjang atau pendek, Pak? Pendek atau panjang? Sangat pendek, Pak. Kenapa pendek? Wong kita perjalanan masih sangat apa? Panjang. Dunia ini hanya alam keberapa? Dunia hanya alam ketiga dari 10 alam yang akan kita jalani. Ya. Kita semua baru berada pada alam ketiga, itu alam dunia. Alam tempat kita berkarya, alam tempat kita menanam, alam tempat kita bekerja, alam tempat kita beribadah, alam tempat kita berinvestasi. Karena akan ada masanya di mana kita selesai dari itu semua. Selesai bekerja, selesai beribadah, selesai beramal, selesai berinvestasi. Ketika kita pindah kemana? Ke alam kubur. Nah, jadi alam dunia, alamnya apa? Pendek. Sehingga usia Indonesia juga masih sangat apa? Pendek. Apabila dihitung dengan apa? Perjalanannya sangat panjang. Usia kita berapa tahun? Baru 80 tahun Indonesia merdeka. Ya, baru 80 tahun Indonesia merdeka. Besok insya Allah kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala menghirup udara 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Hadirin azakumullah, Indonesia dimerdekakan bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Para pejuang terdahulu, orang-orang tua kita memiliki tujuan yang sangat jelas untuk memberikan Indonesia ini. Untuk terciptanya Indonesia yang merdeka, mereka sudah mengorbankan apapun yang mereka punya. Bukan hanya harta, tapi juga apa? Nyawa. Bukan hanya air mata, tapi juga darah. Dikorbankan. Untuk apa? Indonesia merdeka. Ya. Untuk Indonesia merdeka. Nah, oleh karenanya kita harus memahami. Saya mengeluarkan materi hanya setahun sekali, Pak. Hanya khusus di bulan Agustus materi ini saya keluarkan. Biasanya kita nggak pernah mengeluarkan materi ini. Hanya mengingatkan kepada kita semua. Apa sih cita-cita kemerdekaan Indonesia? Kalau kita mengetahui, memahami apa cita-citanya, nanti kita bisa mengevaluasinya. Kita sudah sampai ke arah itu atau belum? Kita semakin dekat dengan cita-cita atau justru semakin apa? Semakin jauh. Lah kalau kita nggak tahu cita-citanya, kita nggak punya ukuran. Kita ini sudah sampai kepada cita-cita kemerdekaan atau belum? Nah, oleh karenanya kita harus memahami. Ya. Dalam muqaddimah Undang-Undang Dasar 45 pada alinea keempat, di situ termaktub tentang apa? Cita-cita kemerdekaan Indonesia. Ada yang paham, Pak? Apa cita-citanya? Ada nggak di sini usia kita yang sudah melebihi 80 tahun? Ada? Nggak ada ya? Ada 4 cita-citanya, Pak. Apa yang pertama? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya. Itu diapain? Dilindungi oleh negara. Nggak boleh berpindah tangan ke asing, nggak boleh.
Dan itu amanah dari undang-undang mukadimahnya. Dan itu cita-cita kemerdekaan kita, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Satu. Kalau dilihat saat yang pertama ini, kita semakin dekat atau semakin jauh, Pak? Berapa banyak kekayaan alam yang pindah tangan hari ini? Nggak usah disebut ya. Dan lainnya. Berapa banyak tenaga kerja Indonesia yang memegang nyawa di luar tanpa ada pembelaan dan sebagainya. Yang belum lama ini ramai di mana? Di Kamboja, di Thailand dan sebagainya. Jadi baru dengan yang pertama saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua apa? Memajukan kesejahteraan umum. Udah pada sejahtera belum, Pak? Memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Makin banyak yang on Pak sekarang. Bukan semakin apa? Bukan semakin cerdas. Padahal periode sekarang kecerdasan itu ditingkatkan, Pak. Kenapa? Karena pelajar-pelajar kita sekarang dapat apa? MBG. Makan apa? Makan bergizi gratis. Mestinya kecerdasan lebih apa? Lebih meningkat. Yang keempatnya apa? Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi banyak Pak pejabat juga yang nggak tahu cita-cita proklamasi. Hanya orang-orang yang peduli dengan bangsa ini, yang terus aktif, yang terus konsen memikirkan perjalanan bangsa dan negara ini. Sehingga bagi mereka yang masa bodoh, yang cuek, nggak akan pernah paham. Nah, 4 cita-cita proklamasi. Ini kita belum menggali arti merdeka dalam konotasi Islam. Ini secara umum masih kita katakan. Inilah 4 cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Sadar atau tidak sadar, kita ada di dalamnya. Saya hirup udara Indonesia yang ada di Indonesia. Saya makan tumbuh-tumbuhan yang hidup di teritori Indonesia. Saya minum air yang mengalir di Indonesia. 57 tahun sudah saya ada di Indonesia. Apakah yang 4 ini sudah kita rasakan? Apakah kita terlibat aktif untuk mempertahankan cita-cita yang mulia ini, cita-cita yang luhur ini? Nah, oleh karenanya, pertanyaan yang sangat mendasar ini menjadi bahan renungan kita, bahwa jangan sampai pengorbanan orang-orang tua kita terdahulu menjadi sia-sia. Tidak ada korelasinya sama sekali arti kemerdekaan yang diperjuangkan oleh orang-orang tua kita dulu dengan sikap orang-orang yang menikmati kemerdekaan hari ini. Termasuk adalah rakyat juga yang sering mengadakan perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan 17-an. Walaupun konotasi ingin menghibur karena hari ulang tahun, hari raya, tetapi jauh dari apa yang diharapkan. Hadirin azakumullah, nampaknya setelah 80 tahun kita berjalan, kita bukan semakin apa? Bukan semakin dekat dengan cita-cita, tapi semakin apa? Semakin jauh. Lah kalau kondisi ini dibiarkan, maka kita semakin apa? Semakin jauh, Pak, dari cita-cita kita bersama. Sehingga harus diingatkan bahwa kita punya cita-cita loh. Jangan asal sembarangan berjalan, nggak akan sampai tepat tujuan. Apalagi orang yang tahu jauhnya perjalanan, minimal dia tahu 3 hal. Dia tahu tentang rute perjalanannya, dia harus punya bekal perjalanannya, dia harus punya apa?
Teman seperjalanannya. 3 hal ini minimal kita pahami. Rute perjalanannya. Tadi kita sudah sampaikan, rute kita diawal dari mana? Dari alam ruh. Ini rute perjalanan kita diawal dari alam ruh. Finishnya mana? Finishnya alam baqa. Kalau buat kita finishnya di mana? Kampung halaman kita. Mana kampung halaman kita? Surga. Kenapa? Karena kakek nenek kita bermula dari mana? Dari surga. Kita semua kembali ke mana nantinya? Kita semua akan kembali ke surga. Walaupun ada yang mampir sebentar di mana? Di neraka. Ya. Akan banyak yang mampir sebentar. Ini rutenya. Agar kita nggak kesasar dalam perjalanan. Yang kedua, kita harus punya apa? Bekal perjalanan. Ya. Jangan sampai perjalanan masih jauh, bekal sudah apa? Sudah habis. Ya. Makanya man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, dia harus bersiap-siap. Ya. Dan yang ketiga harus tahu apa? Harus paham siapa yang menjadi teman seperjalanan. Siapa yang bisa menjadi teman kita untuk sampai kepada akhirat. Siapa yang menjadi teman kita untuk sampai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembarangan dalam apa? Mencari teman. Kenapa? Keberlangsungan agama kita sangat ditentukan dari siapa yang menjadi teman kita. Al-mar'u ma'adin khalili. Agama seseorang bergantung dengan siapa? Siapa menjadi temannya. Dan Rasul membuat perumpamaan. Persahabatan yang soleh dengan persahabatan yang buruk itu bagaikan tukang minyak wangi dengan apa? Pedang besi atau pandai besi. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, minimal 3 hal kita dapat. Kalau kita bersahabat dengan tukang minyak wangi, 3 hal yang kita dapat. Apa Pak? Yang pertama, kita bisa membeli apa? Minyak wangi. Yang kedua, kalau kita nggak beli, kita bisa dapain? Dibagi. Kalau nggak bisa beli, nggak bisa dibagi, kita masih dapat apa? Harum menghirup wanginya. Jadi bersahabat dengan orang soleh tidak ada ruginya. Itulah yang kita jadikan apa? Teman seperjalanan. Dan itu perintah Allah, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau kita bersahabat dengan pandai besi, 2 hal yang kita dapat. Apa yang pertama? Kita akan kecipratan apanya? Baraknya. Yang mengakibatkan bisa saja pakaian kita jadi apa? Bolong. Kalau orang ngerokok itu Pak, cipratannya aja bisa apa? Menyebabkan pakaiannya jadi apa? Bolong. Kalau enggak kecipratan apinya, percikan apinya, kita akan dapat apa? Hawa apanya? Hawa panasnya. Tidak ada untungnya bersahabat dengan siapa? Orang yang buruk. Tidak mungkin kita melalui perjalanan yang panjang ini kalau kita punya teman yang apa? Yang buruk. Termasuk Indonesia. Perjalanan menuju cita-cita, kalau kita nggak punya 3 hal ini, nggak paham 3 hal ini, kita tidak pernah akan sampai kepada tujuan kita, Pak. Rute perjalanan yang kita pahami. Kita berjalan dari mana? Kita mulai berjalan sejak tanggal 17 Agustus tahun 45. Kita berjalan, Pak. Ini rute perjalanannya. Hari ini kita sudah sampai ke 80 tahun. Maka sampai kapan cita-cita ini akan diwujudkan? Cita-cita yang 4 tadi itu terbingkai dalam satu kalimat apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang 4 tadi nanti dibingkai dalam sebuah kalimat apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu cita-cita kita. Nah, kapan kita akan sampai kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Bagaimana mungkin kita akan sampai ke sana kalau kita nggak punya bekal? Bagaimana mungkin kita akan sampai ke sana kalau kita salah dalam mencari teman seperjalanan, teman dalam pergaulan? Nggak akan pernah sampai. Tidak pernah akan sampai kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nggak akan pernah sampai. Ya. Bekalnya Allah hamparkan di muka bumi dengan sangat luar biasa Indonesia. Kekayaan Indonesia sangat apa, Pak? Sangat luar biasa. Tidak ada satu negara pun yang memiliki kekayaan yang lebih Indonesia, Pak. Tidak pernah ada. Buktinya mana? Kekayaan kita dikeruk berapa ratus tahun, Mbak?
dikeruk oleh orang Eropa, dikeruk oleh Portugis, dikeruk oleh Inggris, dikeruk oleh Belanda, dikeruk oleh Jepang. Berapa tahun diambil itu semua? 350 tahun. Habis nggak Pak? Bahkan tumbuh dan berkembang, semakin banyak, semakin banyak. Sampai hari ini semakin banyak. Tidak pernah ada di dunia ini negara yang dijajah sampai begitu lama Pak. Tapi Indonesia 350 tahun, ternyata masih salah apa? Masih sangat banyak Pak. Masih sangat makmur. Masih sangat luar biasa. Kekayaan lautnya, kekayaan hutannya, perut buminya, ini luar biasa. Tapi sayang apabila salah dengan dalam pengelolaannya mengakibatkan banyak tikus mati di mana? Di lumbung padi. Dan hari ini kita saksikan itu. Ditambah lagi awas. Jangan sampai Indonesia salah dalam mencari teman seperjalanan. Kalau kita salah, tidak pernah akan sampai pada tujuan. Nah itu Pak. Jadi sekelumit bahwa di usia Indonesia yang sudah 80 tahun ini, banyak ahli mengatakan bahwa kita belum sampai kepada apa yang menjadi cita-cita mulia. Kemudian kita lihat dalam perspektif Islam, apa sih hakikat kemerdekaan itu? Apa sih hakikat kemerdekaan itu? Jauh sebelum kita berbicara tentang kemerdekaan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, sudah lebih dulu memaparkan tentang apa? Arti kemerdekaan hakiki. Ya. Menurut Umar bin Khattab, ya, manusia dilahirkan secara apa? Merdeka. Manusia dilahirkan secara merdeka. Sehingganya kalau ada manusia yang diperbudak oleh manusia yang lain, ini adalah kezaliman yang sangat nyata. Manusia lahir atas kehendak siapa? Manusia lahir kehendak siapa? Kehendak Allah. Bukan kehendak kita Pak. Karena siapa yang mengeluarkan? Allah. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita tanpa tahu apa-apa. Jadi siapa yang mengeluarkan? Allah. Mengenai hidup ini Allah. Ya. Nah, karena kita yang menghendaki hidup ini Allah, maka hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang merdeka adalah orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalau ada orang yang tidak berani melaksanakan apa yang dikehendaki Allah, terjajah hidupnya Pak. Kalau ada orang yang tidak memiliki keberanian untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, orang itu belum merdeka. Apalagi terhalang untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, masih terjajah. Kalau kita terhalang untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, kita masih apa? Masih terjajah. Belum merdeka. Kenapa? Kita hidup, kita lahir ke dunia secara merdeka. Maka kita apa? Merdeka juga untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau ada yang menghalangi atau kita tidak memiliki keberanian karena tekanan dan sebagainya, berarti kita belum apa? Belum merdeka. Belum merdeka. Dan oleh karenanya, kita lihat sedikit. Hakikat kemerdekaan adalah kebebasan dari segala bentuk penindasan, baik secara fisik maupun mental, dan juga kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, serta bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang dibuat. Juga berarti terbebas dari perbudakan hawa nafsu, ketergantungan pada makhluk lain, dan mampu menjalankan peran sebagai hamba Allah. Mampu menjalankan peran sebagai apa? Hamba Allah. Ini hakikat kemerdekaan. Terbebas dari hawa nafsu. Dan di akhir kali ini kata apa? Mampu berperan sebagai apa? Mampu berperan melaksanakan sebagai hamba Allah. Nah, kalau timbangan ini kita semakin apa Pak? Semakin jauh. Ada ahli tafsir bila menerjemahkan gini. Menurut dia, Ibnu Asyur namanya, dia seorang ahli tafsir. Dia mengatakan bahwa aspek kemerdekaan dan kebebasan dalam dikehendaki dalam syariat Islam adalah satu, adanya al-khuriyatul i'tiqadi. Artinya
kebebasan untuk berkeyakinan. Yang pertama Pak, arti merdeka dalam perspektif Islam yang pertama adalah al-hurriyatul i'tiqadi, kebebasan dalam berkeyakinan. Indonesia termasuk negara yang apa? Memberikan kebebasan penduduknya itu apa? Memiliki dan meyakini kepercayaannya masing-masing. Kalau kalimat ini dapat dipertanggungjawabkan, maka umat Islam bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk menjalankan agamanya dalam seluruhnya, Pak, secara kafah. Kalau ini benar bahwa untuk melaksanakan keyakinan bahwa negara memberikan jaminan kepada penduduknya untuk melaksanakan keyakinannya masing-masing, dan itu dilindungi oleh negara. Berarti kita melaksanakan syariat Islam diapain? Dilindungi oleh negara. Itu yang pertama, hurriyatul i'tiqadi. Jadi kebebasan untuk apa? Berkeyakinan. Kemudian yang kedua, hurriyatul aqwal, dan ini pun dilindungi oleh negara. Hurriyatul aqwal apa? Kebebasan mengeluarkan pendapat, baik secara apa? Lisan atau tulisan. Ini pun diapain? Dilindungi oleh undang-undang. Hurriyatul aqwal, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat, ya, tidak boleh dibungkam. Dan sekarang ini sudah mulai banyak pembungkaman kembali, Pak. Ya, hurriyatul aqwal. Jadi kita bebas untuk apa? Mengeluarkan pendapat kita, tetapi pendapat yang apa? Yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan asal ngomong merdekanya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Fala yantiqu bil batil ail batilin kana. Dia tidak berbicara batil sekecil apapun kebatilannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, hurriyatul af'al, kebebasan untuk berkreasi. Kita punya kebebasan untuk berkreasi. Silakan kita punya karya apa, berkreasi apa. Yang penting tadi bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang keempatnya, hurriyatul ta'lim wa ta'allum, kebebasan untuk apa? Belajar, mengajar. Ini kata siapa? Pendapat seorang ahli tafsir yang bernama Ibnu Ashur. Dia mengatakan ada 4 hakikat kemerdekaan dalam Islam. Yang pertama apa tadi? Hurriyatul i'tiqadi, kebebasan untuk apa? Berkeyakinan. Ya. Jadi tidak boleh ada di Indonesia, di dunia, Pak, di dunia termasuk di kita di Indonesia, orang yang apa? Memaksakan orang lain untuk apa? Memiliki keyakinan kita. Enggak boleh dipaksakan. Dan itu dilindungi oleh Islam, Pak. La ikraha fiddin, tidak boleh ada apa? Paksaan. Bahkan dikasih jalan oleh Allah. Faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Yang mau berimanlah, yang mau kufurlah, silakan. Tetapi ada konsekuensi. Yang beriman konsekuensinya dimasukkan ke surga, yang kufur konsekuensinya kemana? Ke neraka. Itu konsekuensi. Tapi silakan, kita boleh memilih, ya. Jadi hurriyatul i'tiqadi, kebebasan, kemerdekaan itu apa? Berkeyakinan. Yang kedua apa tadi? Hurriyatul aqwal, kebebasan bentuk apa? Mengeluarkan pendapat, mengkritik dan sebagainya. Yang penting apa tadi garisnya? Tidak berbicara batil sekecil apapun kebatilan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, hurriyatul af'al, kebebasan itu apa? Berkarya, berkreasi dan sebagainya. Dan yang keempat, hurriyatul ta'lim wa ta'lum, kebebasan apa? Belajar, ya, menyampaikan ide, gagasan, ilmu dan sebagainya. Itu diberikan apa? Kebebasan. Kita lihat lagi dengan kita hari ini, apakah makna kemerdekaan yang 4 ini juga sudah kita rasakan? Ya. Kalau para aktivis merasakan itu, Pak. Kalau kita karena orang yang ikut-ikutan biasanya nggak merasakan, ya. Nah selanjutnya, ya, ini semua menjadi apa? Bahan pertimbangan buat kita.
80 tahun kita berjalan, ini merupakan apa? Barometernya. Apakah kita memang sudah dalam kondisi benar-benar merdeka? Semakin dekat dengan cita-cita kemerdekaan, belum merdeka atau semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan? Kalau jawabannya, apapun yang menjadi jawabannya, berpulang kepada sikap kita bagaimana. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat begini, ya Rasulullah, apa pendapatmu? Sepeninggal engkau, apakah aku lebih baik hidup di atas bumi atau dalam perut bumi? Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah sepeninggal kamu, perut bumi lebih baik bagi aku atau di permukaan bumi? Artinya apa, Pak? Hidup dan mati lebih baik mana? Sepeninggal siapa? Sepeninggal Rasulullah. Maka Rasul memberikan jawaban yang sangat politisi. Apa jawabannya, Pak? Apabila yang memimpin kalian adalah orang terbaik di antara kalian. Satu. Apabila harta berada di orang yang dermawan di antara kalian. Yang ketiganya, apabila semua urusan diselesaikan dengan cara musyawarah, maka di permukaan bumi lebih layak kamu hidup di dalamnya ketimbang di mana? Di perut bumi. Tetapi kata Rasulullah, apabila yang terangkat, yang terpilih, yang sedang memimpin adalah orang-orang yang terburuk di antara kalian, harta beredar di antara orang yang pelit, dan urusan kalian diselesaikan oleh wanita-wanita kalian, maka perut bumi lebih baik bagi kalian ketimbang mana? Atas bumi. Kita renungi lagi, Pak. Ada 3 kriteria Rasulullah SAW di mana kita hidup jauh lebih baik ketimbang kita apa? Mati. Ketika apa? Ketika satu yang terangkat, yang terpilih, yang memimpin adalah orang-orang terbaik di antara kita. Apabila yang sedang memimpin adalah orang terbaik di antara kita, maka hidup jauh lebih apa? Jauh lebih baik. Yang kedua, apabila yang memegang harta, perbenaran negara dan sebagainya, berada di tangan orang yang apa? Yang dermawan, maka hidup jauh lebih apa? Jauh lebih baik ketimbang apa? Kematian. Dan yang ketiganya, apabila semua urusan diselesaikan dengan apa? Musyawarah, maka hidup jauh lebih nikmat, hidup jauh lebih baik ketimbang apa? Mati. Nah, sahabat bertanya, sepeninggal kamu ya Rasulullah, mana sih yang lebih baik buat kami? Apakah hidup atau mati? Namun kata Rasulullah SAW, apabila yang menjadi pemimpin di antara kalian adalah orang-orang terburuk di antara kalian, apabila yang mengendalikan harta, kekayaan negara dipegang oleh orang yang bakhil di antara kalian, dan apabila urusan diselesaikan bersama wanita-wanita kalian, ya, maka kematian lebih apa? Lebih baik buat kalian daripada apa? Daripada hidup. Kita renungi lagi, Pak. Siapa yang sedang memimpin? Bagaimana moneter Indonesia? Diaturnya bagaimana? Kemudian bagaimana penyelesaian masalah yang ada di kita? Masih enak nggak? Masih layak nggak kita hidup di Indonesia? Ini Pak seperti ini 80 tahun, Pak. Refleksi kita sudah 80 tahun ini. Ya. Atau sebaliknya, jika yang terangkat di antara kalian adalah orang yang paling buruk di antara kalian, kemudian harta beredar di tangan orang yang bakhil, dan kalian dipimpin oleh wanita-wanita kalian. Wanita itu bisa jadi gendernya, bisa tidak apa? Kelemahan dalam berorganisasi, kelemahan dalam memimpin. Itu dinisbatkan kepada orang yang memiliki kelemahan, dinisbatkan sebagai wanita. Ya. Nah, sehingganya kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kita hanya berharap pada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali, beliau pernah mengatakan ketika mendiagnosa suatu negeri, ya, kata Imam Ghazali gini, Pak, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya rusaknya rakyat itu dikarenakan rusaknya para pemimpin. Jadi yang menyebabkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat siapa? Para pemimpin. Dan rusaknya para pemimpin itu dikarenakan rusaknya para ulama-ulama mereka. Jadi yang merusak, yang berpotensi merusak rakyat itu adalah para pemimpin. Kemudian pemimpin berpotensi rusak karena siapa? Ulama. Dan rusaknya ulama karena apa? Bil mali wal ju. Karena ulamanya cinta apa? Cinta harta dan cinta kedudukan. Jadi yang berpotensi merusak rakyat itu adalah dua manusia. Seperti apa Rasul katakan, sinfani minan nas, idza salahat salahat sa'irun nasu kullu, wa idza fasadat sa'irun nasu kullu. Dua golongan manusia yang apabila keduanya rusak, rusaklah semua manusia. Yang apabila kedua golongan manusia ini benar, benarlah semua manusia. Siapa? Al ulama wal umara. Pemimpin dan para alim ulama. Persis seperti apa yang dikatakan Imam Ghazali tadi. Yang berpotensi merusak rakyat itu hanya dua golongan manusia. Siapa? Ulama dan umara. Ya. Pemimpin itu ada tingkat-tingkatannya, Pak. Ada yang RT, RW dan sebagainya. Ustadz juga ada tingkat-tingkatannya. Ada ustadz kelas kampung, kelas musala, kelas masjid dan sebagainya. Itu yang sangat apa? Berpotensi apa? Merusak. Nah, sehingganya karena mereka berpotensi merusak, lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Maka dikasih panduan oleh Rasulullah SAW. Apa panduannya? Panduannya adalah sebaik-baik pemimpin adalah yang kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah yang kalian mencaci mereka dan mereka berapa? Mencaci maki kalian. Kalau kita merasa hari ini bahwa kita dipimpin oleh pemimpin yang baik, yang dengannya kita akan sampai kepada apa yang jadi cita-cita kemerdekaan kita, maka kita apain, Pak? Kita doakan. Ya, kita doakan agar diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan, sehingga mampu menghantarkan bangsa Indonesia ke depan kemerdekaan, ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang berdasarkan perdamaian abadi dan sosial. Jadi kembali kepada kita, Pak. Kalau kita merasa bahwa hari ini adalah pemimpin yang terbaik yang Allah kirim untuk bangsa Indonesia, maka sikap kita ngapain? Mendoakan. Doa untuk apa? Kebaikan mereka, kemudahan mereka, terlindung mereka dari para bahaya bencana, khianat dan sebagainya. Tetapi kata Rasulullah SAW, apabila kalian dipimpin oleh pemimpin yang buruk, yang kalian mencaci mereka dan mereka pun mencaci maki kalian, maka doa kita itu apa? Menghancurkan mereka. Agar Allah segera apa? Ganti mereka dengan apa? Yang lebih baik lagi. Sikap kita hanya di situ, Pak. Sikap kita sebagai apa? Rakyat. Hanya untuk apa? Melihat bagaimana siapa yang sedang bermain hari ini, siapa yang sedang memimpin hari ini, maka kita mensikapnya dengan mendoakan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka atau mendoakan keburukan untuk mereka. Mendoakan kebaikan apabila kita dipimpin oleh pemimpin yang baik, maka kita doakan mereka. Kenapa? Karena mereka pun mendoakan kita. Tetapi apabila dipimpin oleh pemimpin yang buruk, doakan apa? Agar apa? Allah ganti dengan pemimpin yang lain. Dan itu yang Allah maksud dengan firman-Nya, surat 17 ayat ke-16. Apa, Pak? Surat 17 ayat 16. Idza aradna an nuhlika qaryatan
amarna mutrafiha. Sesungguhnya Allah apabila hendak menghancurkan suatu negeri, idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, maka kami perintahkan orang-orang yang berkuasa di negeri tersebut untuk beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi apabila Allah hendak menghancurkan satu negeri, maka Allah perintahkan kepada pembesar-pembesar negeri tersebut untuk beriman, bertakwa kepada Allah. Fafasaku fiha. Apabila mereka berbuat aniaya, apabila mereka berbuat keji, maka Allah akan hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Tanpa kita doakan pun Allah akan ngapain, Pak? Hancurkan. Siapa? Pemimpin yang berbuat aniaya terhadap rakyatnya. Dan itu termasuk pemimpin yang paling buruk. Padahal apabila kepemimpinan bertindak adil, diberikan porsi yang sangat luar biasa oleh Rasulullah SAW. Beliau katakan, aqrabun nas ilallah yaumal qiyamah imamun adilun. Aqrabun nas yaumal qiyamah imamun adilun. Orang yang paling dekat jaraknya nanti di hari kiamat dengan Allah siapa? Pemimpin yang adil. Diberikan porsi yang luar biasa oleh Rasulullah SAW agar kedekatan dengan Allah begitu dekat. Aqrabun nas indallah yaumal qiyamah imamun adilun. Pemimpin yang paling adil adalah orang yang terdekat dengan Allah nanti di hari kiamat. Maka mafhum muwafaqahnya kebalikannya adalah pemimpin yang bertindak tidak adil adalah orang yang paling apa? Jauh kedudukannya dengan Allah yang benar di hari kiamat nanti. Maka 80 tahun Indonesia merdeka, kita merefleksi inilah keberadaan kita hari ini. Apakah kita akan mendoakan kebaikan-kebaikan kepada mereka, atau sebaliknya kita akan ngapain? Bahasanya sumpahin ya. Allah akan apa? Allah akan ganti dengan yang lebih apa? Lebih baik. Itu tergantung apa yang kita rasakan. Ya, apa yang kita rasakan. Kalau memang mereka yang paling adil dalam pembagian harta, kemudian selalu bermusyawarah, maka kita doakan untuk apa? Kebaikan-kebaikan mereka. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menghantarkan bangsa Indonesia yang jumlahnya sekarang sudah hampir 280 juta ini menuju cita-cita yang mulia. Terwujudnya 4 cita-cita kemerdekaan. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Mudah-mudahan di 81 tahun yang akan datang Indonesia sudah berubah. Ya, kita sudah lebih apa? Lebih dekat dengan apa? Dengan cita-cita kemerdekaan. Hadirin azakumullah, ini bahan evaluasi kita dalam 80 tahun perjalanan Indonesia. Tadi saya katakan materi ini hanya sering saya tampilkan ketika bulan Agustus. Untuk apa? Mengingatkan kita kembali agar jangan sampai kita apa? Keluar dari rute perjalanan. Kita punya maksud, kita punya tujuan, kita punya bekal, dan kita punya apa? Harus punya teman. Jangan sampai salah dalam mencari teman seperjalanan. Kalau kita menyatakan teman saya kebanyakan apa? Tukang apa? Tukang pandai besi. Akhrimil ahmak, putuskan hubunganmu dengan mereka, putuskan. Ya. Tetapi kalau kita nyatakan bahwa teman kita siapa? Tukang minyak wangi, temani mereka. Umar bin Khattab mengatakan bahwa nikmat yang terbesar setelah Islam adalah apa? Pemimpin, teman yang soleh. Nikmat yang terbesar setelah Islam adalah punya sahabat-sahabat yang soleh. Kenapa? Senantiasa mengingatkan kita dalam perjalanan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaat yang bisa kita ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafarat majlis, kita dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.